ada kemarin tugas TPDN itu ada tulisan kalau biasanya itu BWR itu pakainya reaktor leading, kalau PWR itu pakainya turbine leading. Nah itu kenapa ya Pak kayak gitu? Karena untuk yang BWR karena lebih mudah untuk mengendalikan ininya, mengendalikan apa di reaktornya dengan mengatur itu karena ada proses boilingnya di sini ya. Artinya apa namanya, ini nanti kita masuk ke sana ya kalau sudah melihat ya yang apa namanya ada feedback antara neutron dengan boilingnya ya, nanti kita akan ke sana ya. Jadi itu nanti akan menjelaskan mengapa di BWR lebih mengarah ke apa reaktor leading gitu. Tapi intinya ini ada hubungannya dengan apa, dengan proses boiling gitu. Ya. Nanti kita sampai kok. Oke Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ini barusan oke. Saya rekam. Berarti rekamannya ada 2 nih. Oke, kita lanjut ya, berarti ya yang ini ya. Slide berikutnya ya. Nah ini sekarang kita bisa melihat nih. Ini kalau di bagian slide sebelumnya ini kan kita melihat ini fuel assembly-nya yang ini ya. Ini fuel assembly itu kan, ini berarti kan inlet ya. Apa namanya? Masuk ke apa daerah teras, ini adalah inletnya ya. Outletnya di mana? Outletnya di sini gitu kan, keluar dari teras ya. Keluar dari teras dia akan masuk ke apa steam separator dan steam dryer ya. Juga seperti itu. Nah, ini lanjutannya gitu kan. Nah, apa yang kita lihat di sini seperti dalam pembahasan kita tadi, keluaran outlet dari reaktor itu dibatasi nilai X-nya, kualitasnya. Di sini berapa besarnya? Ordernya kecil, nilainya kecil, ya 13%, ya sampai 20%-an itu kan. Ya mungkin kalau dalam kondisi transient bisa naik gitu ya. Tapi katalah dalam kondisi operasional normal, ini hanya di 13%-an aja, gitu kan. Artinya ini apa? Yang 87% itu air, yang uapnya 13%. 87%, jadi masih banyak airnya itu dibandingkan dengan uapnya. Padahal kita menginginkan masuk ke turbin itu adalah fasenya gas, kalau bisa 100% gas gitu kan. Jadi ini kan harus ditingkatkan kualitas uapnya. Nah, makanya di sini dilakukan penambahan ini komponen steam separator di bagian atas dari teras reaktor. Ya. Nah, sebentar ya. Oke ya, nah jadi apa yang kita lihat di sini, ini bagian inlet dari steam separatornya ya dengan kualitas swab 13%. Kemudian di bagian dalamnya ini apa? Di bagian dalamnya ini ada ini swirl fins gitu ya, jadi kayak ini muter-muter ininya ya, kayak sirip tapi berputar gitu ya, berputar ya kayak gini. Jadi ininya apa? Campuran antara uap dengan air itu dia akan bergerak mengikuti profil dari fins ini yang melengkung gitu ya, yang melengkung kayak gini. Jadi gerakan dari ininya, gerakan dari uapnya itu akan ikut muter ini ya, bergerak ke atas. Nah, terus
dengan putaran seperti itu, ini kan berarti kan ada gaya sentrifugalnya kan, yang menyebabkan air yang densitasnya lebih tinggi itu nanti akan terkumpul di bagian tepi, yang uap dengan densitas yang lebih rendah dia akan lebih banyak berada di bagian tengah, ya. Itu kan ada gaya sentrifugal ya. Jadi fase cairnya ya ini akan terpisah ya, ini akan turun ke bawah. Jadi ini terkumpul kemudian turun ke bawah ya, masuk lagi menuju ke ke bagian core-nya ya gitu. Kemudian yang gas ini diteruskan ke atas gitu kan, naik ke atas sana ya. Nah, ketika keluar ke sana ininya kualitas uapnya ini sudah menjadi 90% ya. Jadi dari 13% naik menjadi 90%. Itu. Ya, ini arrangementnya ya, pengaturan dari steam spirator di boiling water reactor. Nah, kemudian setelah melewati steam spirator dilewatkan ke steam dryer ya. Ini sebenarnya tujuannya adalah sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas uap ya. Jadi tadi keluar dari steam spirator masuk ke steam dryer dengan kualitas 90% ya. Dia akan melewati permukaan seperti ini ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri, kita lihat ya, ini ada ada semacam kayak berongga gini ya, ada lubang-lubangnya gitu ya. Tapi ini uap itu akan masuk kemudian melewati bagian tengah situ ya. Kemudian dia akan dia akan bergerak belok-belok ini ya, berliku-liku, ini kan belok kanan belok kiri ya gitu, mutarnya seperti ini. Ini sama seperti prinsipnya, dia akan ada gaya sentrifugalnya juga, kemudian menumbuk ke permukaan. Yang terjadi ini adalah cairan yang fase cair dia akan turun terkumpul di bagian bawah ya. Nah itu. Nah keluaran dari steam dryer ya, ini sudah sampai 99,9% ya, hampir 100% ini ya. Yang bisa uap yang bisa kita dapatkan dari keluaran steam dryer. Ini yang masuk ke turbin adalah yang itu. Oke, gitu ya. Jadi ini yang terkait dengan internal dari bejana reaktornya ya. Kita mempunyai ini tadi core atau teras, kemudian di atasnya ada spirator, kemudian di bagian atasnya lagi ada dryer ya, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ya ke sistem resirkulasi. Kita melihat untuk 3 tipe BWR yang berbeda ya, BWR 6, ABWR dan IS BWR ya. Yang BWR 6 di sini proses resirkulasinya ini menggunakan pompa eksternal ya. Jadi di sini ada ini pompa eksternalnya ya, yang kita sebut sebagai pompa resirkulasi. Kemudian di bagian dalam di sini ada jet pump ya, pompa jet gitu, jet pump. Kemudian untuk ABWR ini berbeda. Perbedaannya apa? Ini pompa resirkulasinya ini tidak ditaruh di luar atau eksternal, tapi ditaruh internal di dalam bejana reaktor ya,
seperti itu. Nah, kalau untuk ESBWR, ya, ini mengandalkan sirkulasi alami, jadi tidak ada pompa resirkulasi sama sekali ini di ESBWR ini. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini apa ini? Oh, ini datanya ya. Ini data yang terkait dengan apa pompa resirkulasi ya. Dan ini kita lihat yang ini ya. Pompa resirkulasi untuk BWR 4 ini ada 2, BWR 6 ini juga ada 2 ya, ukurannya besar, BWR 10, ESBWR 0 ya, tanpa pompa resirkulasi. Nah, sekarang kalau kita lihat anunya, kita lihat alirannya ya, ini kan berarti ini ada apa? Aliran dari kondenser masuk itu kan. Nah, kemudian nanti di sini akan disedot gitu ya, disedot oleh pompa resirkulasi eksternal ini, kemudian dialirkan masuk menuju ke jet pump, baru kemudian masuk ke lower plenum, itu. Oke. Nah, yang di sini nanti ada sedikit pencampuran gitu ya di bagian ujung atas dari jet pump, nanti kita lihat lebih detailnya. Tapi intinya proses alirannya seperti itu ya, dari sini masuk, kemudian muter ya, kemudian keluar ke sini, masuk lagi ke jet pump, baru kemudian masuk ke dalam bujangan. Oke. Nah, di jet pump bagaimana susunannya ya. Ini yang sebelah kiri ini sistem resirkulasinya ya. Ini ada pompa resirkulasi ya. Kemudian apa namanya? Ini jet pumpnya ya. Oke, nah kemudian ini kalau di zoom in ya, diperbesar gitu, kita akan mendapatkan apa namanya gambaran seperti ini ya. Ini jet pumpnya. Oke. Nah, di bagian kalau kita lihat sini, di bagian atas ini hold down assembly ya, untuk apa namanya, untuk menyangga ya, untuk menahan jet pump ya. Kemudian ini bagian inlet ya, bagian inlet, kemudian di sini ada nozzle ya. Selanjutnya setelah nozzle ini ada bagian mixer ya. Mixer ini nanti pencampur ya, pencampur antara apa? Antara yang di resirkulasi dengan yang dari apa namanya, dari feed water ya. Kemudian ini setelah mixer nanti masuk ke diffuser ya. Nah, baru kemudian keluar menuju ke lower plenum. Yang ini yang bagian tengah, ini yang warnanya kuning ini ya. Ini yang kita sebut sebagai riser, karena ini aliran apa namanya, aliran fluidanya naik ya. Jadi dari pompa resirkulasi masuk ke sini, kemudian naik, kemudian turun ya, turun di jet pump ya. Jadi gambaran anunya, gambaran apa, kalau kita bisa membayangkan ya, ukuran jet pumpnya itu seberapa. Ini orangnya di situ, kemudian assembly atau pemasangan jet pumpnya di dalam bejana reaktor seperti ini ya. Jadi cukup besar ya apa namanya, jet pumpnya. Nah, ini downscale-nya ya, kira-kira seperti ini. Ini bagian riser, ini yang bagian tengah gitu kan. Riser ini naik ya, kemudian apa namanya, ini turun gitu kan. Nah, ini yang bagian mixingnya ya. Ini adalah nozzle ya, bagian ini nozzle ya, dan Anda bisa melihat yang ada panah-panah. Ini panah yang menunjukkan apa namanya, air feed water ya, dari feed water yang kemudian masuk ke bagian nozzle. Jadi di sini akan ada campuran antara air yang ini tadi diresirkulasikan ke sini ya, yang sudah melewati pompa resirkulasi ya, ini kan naik kemudian ke sini, dengan yang berasal dari feed water ya. Ini nanti akan dicampur di bagian
mixer ya, ini daerah mixer di bagian sini, kemudian bagian bawahnya ini adalah diffuser ya, ini diffuser di bagian bawah. Nah, cara kerjanya bagaimana? Nah, cara kerjanya ini berdasarkan apa namanya perbedaan tekanan, ya, tekanan fluida. Ya. Jadi di sini ini bagian nozzle ya, bagian nozzle berarti tadi kan dari pompa resirkulasi masuk bagian nozzle. Ini kalau kita lihat apa namanya ini tekanannya adalah di sini P1 ya. Kemudian di bagian tepi di sini ini kita sebut sebagai daerah suction ya. Ini akan mengambil apa? Mengambil air yang ini ya, yang dari apa namanya? Dari feed water ya. Nah, yang di bagian ini tekanannya adalah P2 ya. Oke. Nah, ini akan apa namanya? Ini kan bagian mixer di sini. Ini bentuknya itu ini kan seperti seperti throttle ya. Jadi kayak di apa namanya? Flow ininya, flow areanya ini kan kemudian kan mengecil di bagian ini ya. Karena flow areanya di sini makin mengecil, maka tekanan di sini ini juga mengecil gitu kan. Ini kan kalau kita ingat dari mekanika fluida kan seperti itu ya. Ini bagian throttle seperti ini. Nah, karena tekanan di sini mengecil, maka apa namanya ini bagian yang disedot ini, yang bagian suction ini akan ketarik bagian bawah ya, bagian sini. Nah, yang di sini ini kayak disemburkan. Nah, yang dari pompa resirkulasi itu masuk ya, ini kayak disemburkan di sini, jadi kayak nyemprot itu, ini kayak nyemprot dicampur dengan yang cair di sini, oke, yang di bagian suction, kemudian dicampur ya. Nah, dicampur setelah dicampur di sini, ini masuk ke bagian diffuser. Diffuser ini kan flow areanya kan lebih besar ya, sehingga ininya apa namanya tekanan di sini ini juga apa namanya meningkatnya di sini lebih tinggi di sini ya, tekanannya adalah ini. Nah, jadi kalau kita lihat perubahan perubahan tekanan pada bagian driving flow itu adalah ini ya, P1 min PD ya, PD-nya itu yang ini ya, tekanannya di sini ya. Ini beda tekanan di driving flow. Tapi ya kalau kita lihat dari ini yang suction flow ya, ini beda tekanannya adalah PD min P2 ya, yang bagian ini. Oke, seperti itu. Nah, mengapa ini dilakukan dilakukan mixing di sini? Karena kita ingin membuat cairan yang masuk ke dalam bagian lower plenum itu sudah homogen. Ya, artinya lebih merata ininya flow-nya ya. Kemudian di samping itu bagian ini juga dimaksudkan untuk mengatur laju alir pendingin yang akan mengalir ke dalam teras reaktor. Ya. Ya, mengapa diperlukan proses resirkulasi? Itu alasannya seperti itu. Okay. Nah, kalau ABWR bagaimana? Kalau ABWR ini kan menggunakan pompa internal ya, reaktor internal pump yang tadi jumlahnya ada 10. Jadi ini dari kondenser ya, atau dari turbin ini air umpannya atau feed waternya masuk ya, kemudian langsung ke sini. Jadi tidak ada proses resirkulasi keluar ya. Jadi hanya di pompa di sini ya, diputar itu untuk kemudian dialirkan menuju ke lower plenum, kemudian mengalir menuju ke teras reaktor. Ya. Jadi ini lebih sederhana. Nah, mengapa
ABWR dilakukan seperti ini? Karena dengan menggunakan pompa internal ini mengurangi kemungkinan terjadinya bocor pada bagian pompa eksternal. Ya, jadi ini kalau dipasang secara eksternal seperti ini akan ada kemungkinan leakage atau mungkin bahkan patahan di sini, bisa jadi seperti itu. Ya, sehingga ini ada pendingin yang bocor keluar, ya, sehingga itu menyebabkan inventory dari bejana reaktor menjadi berkurang. Ya. Nah, kalau ini dihilangkan kemudian diganti dengan pompa resirkulasi internal, ya, maka ini kan probabilitas terjadinya kebocoran di luar ini kan bisa dikurangi. Ya. Nah, ini yang dulu dikembangkan RIP ini reaktor internal pump ini dulu yang dikembangkan pada BWR buatan Swedia, ya. Jadi ABB itu membuat reaktor sendiri, tipenya BWR, itu langsung sejak awal menggunakan internal pump. Yang General Electric itu evolusinya menggunakan external pump. Tapi kemudian ini yang ABB itu kemudian tidak mengembangkan reaktor lagi, ya. Nah, ininya internal pumpnya itu yang kemudian dicuri dalam tanda petik gitu ya, desainnya dimasukkan ke dalam desain ABWR, ya, seperti itu. Jadi, dulu ceritanya kayak gitu. Ini gambaran internal di dalam pompa internal, ya. Mungkin nggak perlu nggak perlu detail di sini, ya. Oke, nah sekarang kita lihat ininya, ya. Nah, mungkin agak kayak hitung-hitungan sedikit, tapi ini untuk memahami bagaimana nanti pengendalian reaktornya, ya. Tentunya untuk aliran fluida ini kita perlu melihat mass balance, ya, neraca massa. Kita melihat yang pertama di sini adalah bahwa laju alir uap itu sama dengan laju alir umpan, ya, feed water. Ini dalam kondisi steady, ya. Jadi M.G ini sama dengan M.D. Jadi kita bisa melihat di sini, ya. Ini air umpannya, ya. Ini dengan M.D. Kemudian uapnya yang nanti masuk ke turbin ini adalah M.G. Ya, gas ini feed water. Oke, seperti itu. Ini kemudian ini nanti akan masuk gitu, ya. Masuk ke dalam teras, dalam core. Kemudian di sini ada ada pemisahan dua fase. Ya, ini jadi M.I inlet, ya. Kemudian ini dua fase. Kemudian di sini ada pemisahan pemisahan antara fase uap dengan fase cair tadi kan dipisahkan. Nah, yang cair kemudian nanti akan nyampur dengan yang feed water ini. Ya. Jadi kita bisa menyatakan di sini M.I, ya, di bagian inlet ini sama dengan apa? Sama dengan M.F plus M.D, ya. Jadi yang ini, ya, ini M.F, ya, ini nggak terlalu kelihatan. Ini M.F ditambah dengan M.D, ya. Atau sama juga dengan M.F ditambah M.G kalau kita lihat dari sini. Ya. Ini kan sama, ya. Inlet dengan outlet ini laju alirnya sama. M.I sama juga dengan M.F ditambah dengan M.G. Nah, kualitas uapnya, ya, kita nyatakan dengan ini. Di bagian exit, ya, di bagian keluaran, ini sama dengan laju alir massa fase gas dibagi dengan laju alir massa gas ditambah dengan fluidnya. Jadi ini total gitu kan. Jadi kita dapatkan M.G per M.G plus M.F, ini ada M dotnya, ya, ada dotnya. Cuma kurang nulis dotnya, ya. Atau ini juga sama dengan M.D dibagi dengan M.D plus M.F. Ya, ini kan totalnya kan dari sini, ya.
Atau kita bisa nyatakan ini sama aja dengan M.D per M.I atau M.G per M.I. Nah, recirculation ratio ini kita definisikan sebagai rasio antara laju alir air yang diresirkulasikan ya M.F ya, yang ini dibagi dengan apa? Dibagi dengan M.G yang ke sini. Ya, ini yang kita sebut sebagai rasio resirkulasi. Satu min, misalnya sama dengan 1 min XE dibagi dengan XE. Anda bisa hitung otak-atik angkanya ini ya, kita akan mendapatkan 1 min XE per XE. Oke. Ini untuk mass balance-nya. Nah, energy balance-nya bagaimana? Ya, berarti kita melihat entalpi di bagian inlet ya. Ini M.I kalikan HI, ini entalpi ya. Nah, itu entalpi, I-nya berarti inlet. M.I HI ini jelas akan sama dengan apa? Akan sama dengan entalpi fase fase cair air resirkulasi ditambah dengan entalpi dari feed water, ini kan M.FHF ditambah dengan M.D HD. Jadi kalau kita nyatakan entalpinya aja, HI-nya ini akan sama seperti ini ya, ini dibagi aja, digeser ke sebelah ini ya, sebelah kanan ya. Kemudian kita dapatkan nilai XE-nya ini adalah HF min HI per HF min HD. Nah, di bagian teras bagaimana? Di bagian teras ini energi balance-nya berarti kan sama aja dengan ini yang keluar di sini ya, ini kan campuran dua fase, berarti M.GHG ditambah dengan M.FHF, ya, ini yang dua fase. Ini tentunya akan sama dengan apa? Akan sama dengan entalpi yang masuk atau energi yang masuk, ini bagian inlet, ditambah dengan kalor yang ditransfer dari bahan bakar ke pendingin. Ini kita ya, itu kan? Balance-nya kan seperti itu. Jadi masuk ditambah yang kalor yang dari bahan bakar, ini akan sama dengan kalor yang dibawa oleh dua fase itu. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa nyatakan QT-nya ini sama dengan MI dikalikan HF plus ini ya, XE kalikan HFG. HFG ini kan HG min H ya. Ini kalor laten ya. Ini hanya H saturasi ya ini ya. Entalpi pada kondisi saturasi. Kemudian atau bisa kita nyatakan kita itu sama dengan Mg kali Hg min Hd. Jadi kita nyatakan entalpi subcooling ya, itu sama dengan HF min HI ya. Kemudian derajat subcoolingnya itu kita nyatakan dengan TF min TI ya. Ini saturasinya mungkin oke. Nah, terus apa efeknya di sini ya? Ini DM dotnya. Ya. Nah, efeknya di sini adalah kita bisa kita bisa mengubah QT ya, atau laju pembangkitan kalor di reaktor ya, itu dengan mengubah ininya M.I-nya. Nah, ini nanti yang akan menjadi menjadi salah satu cara untuk mengatur atau mengendalikan daya di dalam teras BWR. Ya. Jadi seringkali dalam dalam rentang operasi normal antara sekian persen sampai sekian persen
yang diperlukan untuk mengubah mengubah daya itu tidak dengan mengatur batang kendali, tapi dengan mengatur inlet flow-nya ini. Ya, seperti itu. Nah, oke. Ini konfigurasi. Oke, ada sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada. Ya. Oke, ini konfigurasi terasnya ya. Apa namanya? Kita lihat yang gambar yang sebelah kanan. Ini ada satu fuel assembly ya. Di dalam fuel assembly tersebut ada fuel pin dengan ukuran tertentu ya. Kalau ini kan berarti assembly-nya berukuran 8 kali 8 ya. Ada 8 lokasi ini. Kemudian yang di bagian tengah ini air ya, water rod. Jadi ini tidak diberikan bahan bakar ya. Kemudian yang ada X-nya ini mungkin ada ya, ada burnable poison-nya ya, begitu. Nah, kemudian setiap empat fuel assembly ini itu akan diberi satu batang kendali ya, yang berbentuk bilah atau berbentuk ini ya, seperti palang ini ya. Kemudian ini biasanya kita sebut sebagai satu cluster ya. Jadi empat fuel assembly, satu batang kendali ini sebagai satu cluster. Di dalam terasnya bagaimana ya? Di dalam terasnya Anda bisa melihat ini dalam klaster-klaster tertentu ya. Ini misalnya di sini ini satu klaster gitu ya. Ini satu klaster. Jadi empat fuel assembly, di tengahnya ini ada batang kendali gitu ya. Ini satu klaster lagi itu ya. Empat fuel assembly, satu batang kendali itu. Nah, kemudian ini di beberapa lokasi ini akan diberikan alat monitor atau instrumen untuk memonitor daya ya. Ini yang titik-titik hitam ini itu ya. Ini yang kita sebut sebagai LPRM assembly. LPRM itu apa? LPRM ini adalah local power range monitoring. Ini gambar LPRM-nya ya. Jadi ini mungkin ini lebih cocok untuk menggambarkan ini ya, fuel assembly atau cluster yang di bagian ini ya. Jadi ada 4, kemudian LPRM-nya di sebelah kiri bawah. Gitu. Nah, ini gambaran untuk satu cluster ya. Jadi satu cluster di bagian bawah itu akan terhubung dalam nozzle besar. Ini yang nanti akan mengarahkan fluida untuk masuk menuju ke fuel assembly. Ya, jadi di sini ada pengarah alirannya ya, gitu. Kemudian ini fluidanya berada di dalam di dalam fuel assembly, gitu kan. Ini bahan bakarnya ya. Nah, ini yang kita lihat ini adalah alat untuk monitoring instrumentasi ya. Jadi ARPM-nya di situ. Nah, ini batang kendalinya ya, yang berbentuk cross itu tadi ya. Oke. Nah, ini contoh assembly-nya. Ini ada beberapa vendor yang
mengembangkan fuel assembly BWR ya, modelnya berbeda-beda ya. Ini ada GNF, ini GNF mana ya, lupa saya, Spain ya kalau nggak salah ya. Kemudian ini ada apa namanya, Areva ya, Westinghouse menggunakan Optima 2 ya, yang Areva tipenya Atrium. Kemudian ada NFI ya, ukurannya 9x9. Nah, kita bisa melihat di sini apa namanya, berbeda-beda desain internalnya ya. Kalau untuk yang GNF ini mirip seperti yang digambarkan ini ya. Jadi ada dua apa namanya, dua water rods yang tidak diisi dengan tidak diisi dengan bahan bakar yang ini ya, itu ukurannya gede ya. Nah, untuk yang Areva ya, ini bentuknya khusus gitu kan, ada apa namanya, ada bagian yang mengotak itu bentuknya berbentuk seperti ini ya, berada di bagian tengah. Ini yang nanti akan di dalamnya akan mengalir air ya, ya gitu. Westinghouse ini nanti tergantung desainnya ya, seperti nanti yang di slide berikutnya nanti. Ini untuk yang NFI ini juga mirip seperti ini ya, semacam kolom khusus ya, yang akan berisi air. Nah, bahkan kali lagi menjadi SOE 64 di bagian tengah. Kemudian dari SOE 64 ini menjadi SOE 100, ini 5 kali 10 kali 10 ya di sini ya. Kalau ini kan SOE 64 ini kan 8 kali 8. Ini SOE 100 ini 10 kali 10, ukuran apa namanya? Ukuran pinnya ini menjadi lebih kecil ya, tapi masih ada dividernya di bagian tengah. Okay. Kemudian dari sini menjadi SOE 96. Ini 4 fuel pin yang di bagian tengah ini dihilangkan ya, diganti dengan apa namanya ini ya, divider yang tadi ada apa namanya, ada anunya ya, ada air, diisi dengan air ya, makanya ini kan jadi 96 ya. Kemudian dari sini diubah menjadi apa namanya, SOE 96 Optima. Nah, ini lebih mirip seperti SOE 96, tapi di sini kita lihat ada apa namanya, rod yang putih, ada rod yang hitam gitu kan. Nah, yang putih dan hitam ini apa? Ini adalah apa namanya, 2/3 2/3 part length rod ya. Jadi ketinggian ininya, ketinggian fuel pin yang diisi ke dalam ke dalam apa, fuel assembly itu tidak penuh ya. Jadi hanya sampai pada ketinggian tertentu saja yang ada bahan bakarnya ya. Nah, kemudian yang ini, yang lingkaran ada apa namanya, garis hitam tebalnya, ini diameternya yang lebih apa namanya, lebih lebar ya. Dari sini kemudian dikembangkan menjadi SOE 96 Optima 2 ya. Bedanya apa? Di sini ada penambahan ini ya, penambahan yang warna abu-abu, ini 1/3 part length rod ya. Jadi tingginya apa, sepertiga yang ada anunya, ada bahan bakarnya. Kemudian jadi Optima 3 ya. Ini hampir mirip dengan apa namanya, dengan Optima 2, tapi ada beberapa apa namanya, perubahan parameter. Nah, kemudian yang terbaru setahu saya yang ini, yang Triton ini ya, Triton apa namanya, di sini ada water rodnya ya. Ada 3 buah water rod, ada 2/3 part length rod, ada 1/3 part length rod
Ya. Nah, mengapa didesain seperti ini? Anda bisa melihat ini berbeda dengan apa namanya, dengan field assembly untuk PWR. Kalau PWR relatif seragam ya seperti ini, gitu kan? Katakanlah 15 kali 15 atau 17 kali 17, ini bentuknya seperti ini semua. Ya, tidak ada apa namanya macam-macamnya, kecuali yang bagian itu ya, yang bagian untuk batang kendali itu kan diisi isi air. Tapi kalau kita lihat seperti ini kan apa namanya fuel assembly-nya kan jadi seperti lebih heterogen. Ya. Mengapa dibuat seperti ini? Ya karena masalah boiling. Problem yang bukan problem ya, fitur fitur di BWR itu adalah boiling, karena memang yang diinginkan seperti itu. Tapi ternyata proses boiling itu suatu proses yang kompleks kalau dikaitkan dengan netronik, karena perubahan densitas dari pendingin itu akan menyebabkan perubahan cross section, ya, perubahan apa namanya flux netron di dalam dalam bahan bakar, ya. Kemudian itu nanti akan menyebabkan perubahan apa namanya laju pembangkitan daya. Nah, akibatnya nanti suhu itu juga akan mengalami perubahan. Jadi efeknya ini efek yang kompleks, ya. Di itu berarti kan tambang lintang moderasinya kan berkurang. Ya, kalau tambang lintang moderasinya kurang, berarti apa namanya flux netron thermal di bagian itu akan lebih rendah, ya, dibandingkan kalau daerah yang ya boiling tapi densitasnya lebih tinggi, ya, artinya kualitas uapnya lebih rendah, ya. Jadi kita punya kualitas uap lebih rendah, X-nya atau X-nya meningkat, ini kan berarti rho densitas airnya ini berkurang, gitu kan. Kalau rho-nya berkurang, ya, nilai sigma S ini juga akan berkurang, ya. Efeknya kan seperti itu. Jadi sepanjang apa namanya posisi aksial dari bahan bakar, ini proses sigma S-nya ini berbeda-beda. Nah, itu sebabnya mengapa akhirnya desain dari bahan bakar itu juga disesuaikan seiring dengan perubahan nilai tambang lintang yang ada pada ketinggian tersebut. Ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi semua ini dimaksudkan apa? Untuk meratakan proses pembangkitan daya di field assembly. Jadi desainnya menjadi lebih kompleks. Nah, ini contoh ya. Misalkan ini kelihatannya oke lah seperti ini, ya. Apa namanya yang bundaran lingkaran putih, lingkaran ini mungkin kayaknya biasa saja, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Kenyataannya apa? Kita bisa melihat contoh di sini ada berapa? 10 tipe fuel pin yang berbeda di dalam satu fuel assembly. Ya, bandingkan dengan PWR. Di dalam PWR, satu fuel assembly itu hanya ada satu tipe fuel pin atau fuel rod. Ya, kalau di dalam teras mungkin bisa banyak ya tipe fuel assembly-nya, tapi dalam satu fuel assembly itu hanya ada satu tipe fuel pin. Di boiling water reactor tidak seperti itu. Ya, kita bisa melihat ini ada 10 tipe, ya, misalnya ini tipe 1. Tipe 1 ini mempunyai pengkayaan 3%, ya. Ini A dengan ketinggian sekian ada bahan bakarnya, ya. Ini kan tipe 1 itu ya, ditaruh di posisi-posisi ini itu kan. Oke. Kemudian yang tipe 2 ini pengkayaannya 2,6%, ya. Tipe 3 yang C ini 2,2%, D 2%, E 1,7%, F 1,3%, ya, seperti itu. Jadi sampai dengan F ini tipe ke-6 ini adalah fuel pin utuh tapi tingkat pengkayaannya berbeda. Nah, yang tipe tipe 7 ya, ini berbeda.
ya. Tipe 7 ini bagaimana? Kita lihat di sini apa namanya? Ada campurannya ya, yang bawah ini J ya. J itu adalah apa namanya? Pengkayaannya 1,7% ditambah dengan burnable poison ya 2% gadolinium. Kemudian di atasnya ini 1,7% ditambah dengan 4% gadolinium. Di atasnya lagi ini H 1,7% dengan 5% gadolinium. Ya. Kayak gini, atasnya lagi I. Ya. Nah, yang di sini apa? Yang di sini void, tidak ada anunya, tidak ada apa namanya, tidak ada bahan bakarnya di sini. Ya, seperti itu. Ini yang 8, ini juga beda ya. Kita punya A, HA gitu ya. Kemudian yang tipe 9 ini ada H dengan J ya. Terus kemudian ini yang 10 yang water ya. Jadi ini yang kita lihat apa namanya susunan fuel pen di dalam fuel assembly-nya seperti itu. Nah, mengapa ribet seperti ini? Ya itu tadi kita ingin mendapatkan distribusi suhu yang relatif datar, artinya tidak ada pemuncakan daya yang tinggi di fuel assembly, ya, tapi susunan ininya, susunan apa namanya fuel pen-nya sekarang menjadi kompleks ya dibandingkan dengan PWR. PWR nggak ada boiling gitu kan, desainnya lebih sederhana dibandingkan dengan PWR. Nah ini yang saya katakan ide untuk apa namanya untuk membuat BWR ini kan awalnya melakukan penyederhanaan ya dari PWR karena tidak menginginkan adanya loop pendingin primer dan loop pendingin sekunder itu kan. Ininya tekanan operasinya ini bisa lebih rendah seperti halnya pada pembangkit konvensional ya, pembangkit seperti PLTU yang menggunakan batu bara itu kan juga tekanannya kan mirip situ ya, sekitar 7 megapascal gitu. Nah, tapi efeknya akhirnya sekarang banyak yang harus dipertimbangkan ya kan. Ini komposisi bahan bakarnya menjadi lebih kompleks ya. Kemudian bagaimana itu menyusunnya menjadi ini seperti ini ya, harus ditambahi ditambahi water rod, kemudian ditambahi yang ketinggiannya berbeda. Nah ini menjadi desain bahan bakarnya sekarang menjadi lebih kompleks. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada, ini gambaran saja ya. Tadi LPRM ya, incore neutron detector ya, yang tadi disisipkan di antara beberapa fuel assembly itu. Nah, ini untuk monitoring ini juga kita melihat ada beberapa jenis ya alat untuk monitoring ya, ada SRM atau source range monitoring ya, ini memonitor ketika daya reaktornya itu rendah ya. Jadi pada kondisi ketika diperlukan sumber neutron ya, ini SRM. Kemudian ini IRM, ini intermediate range monitoring ya, ketika dayanya sudah agak tinggi. LPRM ini local power range monitoring ya, untuk meninjau daya lokal ya. Kemudian ada ARPM ya, average power range monitoring ini untuk mengukur daya rata-rata reaktor ya. Nah kita bisa melihat di sini dari dari berapa persen dayanya ya, ini yang kanan ini persen daya dari sumber sampai dengan 100% daya. Ini kalau dinyatakan dengan flux thermal ya, SRM dia akan dimasukkan penuh ya ketika flux neutronnya rendah,
Tapi ketika flux neutronnya katakanlah di atas 10⁻⁹ neutron per centimeter persegi per detik, ini akan mulai mulai ditarik, ya, mulai dikeluarkan dari reaktor. Kemudian IRM, ya, ini dia akan berada di reaktor untuk mengukur flux, ya, mulai dari 10⁻⁸, ya, tapi ketika fluxnya di atas 10⁻13 ini ditarik keluar, ya. Nah, LPRM ini akan mengukur daya ini, ya, ada flux 10⁻12, ya, atau sekitar 1% daya itu. APRM juga demikian, ya. Jadi ini kalau kita lihat dari operasinya ini sampai dengan 0,01% daya ini adalah kondisi startup, ya. Ini akan menghasilkan menghasilkan HZP, ya, hot zero power. Ya, ini sampai di sini kita dapatkan hot zero power, ya. Ini kemudian dinaikkan sampai kondisi nominal, ya. 100% ini kan kita sebut sebagai nominal power. Seperti itu. Oke, ini batang kendali, ya. Batang kendali digerakkan dari bawah, ya. Jadi berbeda dengan PWR, ya. PWR dari atas, ini batang kendali dari bawah, ya. Kemudian isinya ini yang boron nitrida, ya, sebagai penyerap neutron, ya, dan berbentuk batang-batang atau rods yang mengisi ke bilah atau blade dari batang kendali tersebut, ya. Ini penggeraknya, ya, drivernya yang dari bawah. Nah, ini ceritanya juga agak agak panjang, ya. Kalau yang di sini ini penggeraknya intinya adalah penggerak hidrolik, ya. Jadi dari tekanan fluida bertekanan itu nanti yang akan menggerakkan batang kendali tersebut, ya. Jadi bukan penggerak menggunakan elektromagnetik seperti PWR, tapi ini menggunakan hidrolik, ya. Ini kalau Anda mau baca ini ceritanya ini ada di itu, ya, yang sudah saya share kepada Anda, ya, di dokumennya. Anda bisa lihat di ininya. Intinya di sini ini nanti yang mengatur apakah batang kendali itu naik atau turun nanti dari bagian ini dengan yang di bagian ini, ya. Jadi tekanan mana yang lebih tinggi, karena kalau ada perbedaan tekanan ini nanti akan menggerakkan piston, ya. Jadi ada fluida diarahkan ke sini misalnya, ya, tekanan ini lebih rendah daripada tekanan yang di bagian tengah di sini, maka berarti dia akan mendorong ke atas. Di sini ada latch-nya, ya. Anda bisa perhatikan bentuk latch-nya ini kan kayak gitu, ya. Jadi kalau ke atas dia akan tertahan di sini. Nah, tapi nanti ketika dia akan turun, ya, berarti yang tekanan di bagian tengah ini harus lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan yang di sini, itu kan. Nanti kan ngaturnya kan dari dari sini, makanya di sini ada withdraw valve, ya, ini yang mengatur tekanannya, ya. Jadi tekanan ini fluida masuk ke sini ini lebih tinggi, karena ini tekanannya tinggi, maka ini akan mendorong spring ke sana, gitu, mendorong ke kiri, ya, kalau digambar, ya, mendorong ke kiri. Akibatnya apa? Akibatnya ini akan turun. Begitu ini turun, ya, ini kan berarti nanti akan ada adjustment tekanan, ya, tekanan bagian ini dengan bagian sini, ya. Selama tekanan ini masih berbeda, ini masih akan terdorong ke bawah, ya. Dan ini kan nanti akan diteruskan ke sini, gitu kan.
Nah, jadi kalau tekanan di bagian bawah dengan bagian tengah ini sudah sama, ya ini berarti nanti apa namanya dia akan balance gitu kan. Kemudian apa yang terjadi ini masih turun lagi, ya ini nanti akan mendorong ke kanan untuk mengunci, ya. Jadi anunya di situ ya, ini bergerak ke bawah gitu, tek, 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 kemudian nanti akan terkunci oleh latch di bagian ini. Jadi ini apa namanya konsepnya memang berbeda dengan pressurized water reactor yang mengendalikan arus listrik di bagian elektromagnetic stepper. Ya, kalau ini mengaturnya adalah tekanan hidrolik pada drivernya. Ya. Ini saya loncat aja. Nah ini gambaran anunya ya. Drivernya ya, control rod driver ya, ini bagian yang lebih detail dibandingkan dengan yang ini itu ya, yang bagian ini, yang bagian bawah itu. Setelah ini. Oke. Nah, jadi daerah hidroliknya yang jadi sumber penggeraknya ya, jadi agak jauh dari bejana ya, jadi di bawah bejana sebenarnya posisinya. Nah, ini susunannya seperti apa? Ini susunannya seperti tabung-tabung kayak gini. Nah, tabung-tabung ini nanti yang tabungnya berisi nitrogen gitu ya. Nah, tabung-tabung ini nanti yang akan mengatur menggerakkan atau mendorong fluida menuju ke driver batang kendali, dan kemudian itu yang batang kendalinya itu nanti bisa didorong naik atau didorong turun ke bawah ya, kayak gitu. Nah, ini bagian bawahnya bejana gitu ya. Ini banyak kabel-kabelnya gitu untuk untuk instrumentasinya. Ya. Lumayan banyak gitu ya. Ini nggak tahu kalau orang-orang lapangannya mungkin tahu, kalau saya melihat itu ya nggak tahu ini kabelnya nyambungnya yang mana gitu kan. Keliru pasang, keliru nanti yang bergerak batang kendalinya yang berbeda itu. Oke. Nah, ini profil dari reaktor ketika batang kendali digerakkan. Ini sebenarnya hampir ya, hampir mirip dengan PWR ya profilnya, cuma kan berbeda posisinya, dalam arti karena BWR dikendalikan dari bawah ya, maka profil daya dari reaktornya ini nanti lebih cenderung untuk bergesernya itu ke arah atas ya. Kalau PWR kan ketika kita masukkan batang kendali, profil dayanya puncaknya akan bergeser ke bawah ya. Nah, ini kita bisa melihat ini dalam kondisi katakanlah operasi normal ya, misalnya tanpa tanpa batang kendali gitu ya, kita mendapatkan distribusi dayanya seperti ini ya. Dan kita tahu, kita lihat di sini di bagian bawah ini kan bottomnya, di bawah ini atas, di bagian bawah ini profil dayanya lebih tinggi dibandingkan dengan yang di bagian atas. Karena apa? Ini kan sudah mengalami boiling di bagian ini. Jadi karena ada berkurang, proses moderasinya ini berkurang, maka flux neutron thermal itu juga berkurang, sehingga pembangkitan daya menjadi lebih rendah. Nah, kita dapatkan seperti ini. Nah, kalau kemudian ini ya, kalau kemudian kita masukkan batang kendali, digerakkan dari bawah ke atas, apa yang terjadi? Puncaknya bergeser, ya, bergeser ke atas. Ini kalau dimasukkan 17%,
bagian yang ada batang kendalinya ini kan berarti diserap, dayanya berarti menjadi lebih rendah, tapi yang di ujung-ujung sana ini masih ada, ya. Dan kita lihat puncaknya juga bergeser naik juga. Ini 25% juga seperti ini, ya, ini bergeser 33 dan seterusnya. Ya. Ini kita bisa melihat distribusi daya seperti itu, dan ini susah untuk dinyatakan secara secara analitis, ya. Fungsinya ini fungsi bagaimana, kosinus atau apa, ini kita nggak bisa menyatakannya secara analitis. Oke. Nah, sekarang kaitannya dengan pengendaliannya, plan kontrolnya, ya. Sistem kendali ini akan mengendalikan apa? Mengendalikan tekanan, daya, dan ketinggian air. Ya. Kalau tekanan yang ini diatur dengan turbine control valve dan turbine bypass valve. Ya, kita punya ini ya, turbine valve, ya, yang control valves-nya di sini, ini yang menuju ke turbin. Ya. Kemudian ini ada bypass valve, ini yang menuju ke kondenser. Ya. Jadi pengaturan tekanan itu ada di sini. Ingat ya, beda dengan di pengaturan tekanan ada di sini. Berarti ininya turbine control valve-nya ini ada hambatan, ya, hambatan dari dari valve tersebut terhadap aliran uap, ya. Nah, sehingga tekanan di sini akan meningkat dan tekanan tersebut akan diteruskan, ya, atau istilahnya itu back propagation, ya, pressure back propagation menuju ke sistem, menuju ke reaktor. Di pengaturnya di sini. Kemudian daya reaktor ini mengaturnya menggunakan pompa resirkulasi dan menggunakan batang kendali. Ya, ini untuk pengaturan daya, ya, kita menggunakan recirculation pump, kita menggunakan batang kendali. Ketinggian air ini diatur dengan mengatur aliran air umpan. Ketinggian air mana? Ya, ketinggian air dari ini yang berada di dalam bejana reaktor, ya. Ngaturnya di mana? Menggunakan sistem kendali air umpan, ya, feed water pump. Oke, seperti itu. Nah, kalau dayanya ini di atas 65%, ya, ini proses load following otomatis ini dilakukan dengan mengatur aliran resirkulasi, ya. Kalau di bawah 65%, ini dayanya diatur menggunakan batang kendali, ya. Jadi ada prinsip dasarnya adalah seperti ini. Pengaturan daya, ya. Selama daya itu masih tinggi, ya, pengaturannya menggunakan aliran resirkulasi, ya, tidak menggunakan batang kendali. Batang kendali hanya akan digunakan ketika dayanya sudah di bawah 65%. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana respons ininya? Respons terhadap perubahan batang kendali, ya. Ini kan tadi kita ngatur ini ngatur apa ya? Oh, batang kendali, sorry, ya. Ini kalau batang kendali diubah itu, misalnya batang kendali diturunkan gitu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah serapan neutronnya akan berkurang, ya, sehingga daya itu akan lebih banyak dihasilkan, ya. Reaksi fisiknya kan berarti sekarang lebih banyak karena neutronnya menjadi lebih banyak, yang diserap sedikit, neutronnya berarti menjadi lebih banyak, reaksi fisik berarti lebih banyak, daya yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Nah, daya yang lebih tinggi ini menyebabkan
flux kalor atau heat flux itu juga akan semakin tinggi. Artinya akan semakin banyak kalor yang ditransfer ke pendingin. Oke. Kalau semakin banyak yang ditransfer, maka ini proses boilingnya ini akan semakin meningkat. Nah, artinya densitas aliran dua fasenya ini akan berkurang. Nah, kalau alirannya itu kalau densitasnya itu berkurang, efeknya apa? Efeknya adalah moderasinya itu akan berkurang. Moderasi neutron akan berkurang. Kalau moderasi neutron itu akan berkurang, berarti kan neutronnya lebih banyak yang neutron cepat. Neutron cepat itu akan meningkatkan bocoran neutron. Ya. Kemudian dengan lebih sedikit neutron thermal itu berarti nanti reaksi fisi itu juga akan menjadi semakin mengecil. Ya. Jadi awalnya tadi reaksi fisinya bertambah, tapi seiring dengan perubahan densitas di bagian pendingin itu akan menyebabkan reaksi fisi itu akan menjadi berkurang. Ya. Nah, kalau reaksi fisinya ini berkurang, apa yang terjadi? Q-nya, kalornya atau dayanya ini akan berkurang. Heat flux-nya itu akan berkurang. Kalor yang dipindahkan ke pendingin itu lebih sedikit. Kalau pendinginnya berkurang, termalnya sedikit. Ya, neutron thermal, reaksi fisinya itu akan terjadi proses bolak-balik, ya. Anda menggerakkan batang kendali, ya, kemudian proses ini akan bolak-balik, ya, daya tinggi, densitas berkurang, ya, reaksi fisi berkurang, ya, kemudian dayanya menjadi berkurang, densitasnya bertambah, ya, reaksi fisinya bertambah, ya, densitasnya ikut bertambah, ya, jadi bolak-balik di sini. Artinya apa? Artinya Anda akan mendapatkan kondisi steady state yang baru. Dengan menggerakkan batang kendali, kemudian dihentikan, maka Anda mendapatkan kondisi steady state karena ada proses fenomena umpan balik atau feedback di dalam ini, ya, antara neutronik dengan thermal. Nah, kalau yang kita ubah itu adalah flow-nya, apa yang terjadi ini mirip, yang diubah itu adalah ininya, m dot flow, m dotnya, ya. Jadi kalau flow-nya kita tingkatkan, ya, berarti kan lebih banyak kalor yang lebih banyak kalor yang diambil, ya. Kemudian karena pada awalnya karena flow rate-nya ini bertambah, berarti densitasnya ini akan juga bertambah pada saat itu. Densitas bertambah, moderasi berarti menjadi lebih bagus, ya, bocorannya itu berkurang. Nah, efeknya ke jumlah neutron thermal. Nah, neutron thermalnya sekarang menjadi lebih tinggi. Daya reaktor ini berarti menjadi lebih tinggi. Kalor yang dihasilkan menjadi lebih tinggi, ya, heat flux-nya lebih tinggi, itu akan menyebabkan lebih banyak proses boiling, akibatnya densitasnya berkurang. Nah, ini sekarang terjadi proses kebalikannya, densitas berkurang, neutron thermalnya berarti menjadi berkurang, ya, neutron cepatnya bertambah, yang bocor bertambah, nah neutron thermalnya berkurang, jadinya reaksi fisinya sekarang berkurang. Jadi prosesnya sekarang bolak-balik gini, ya, antara daya tinggi, densitas berkurang, kemudian balik lagi, ya, dayanya rendah, densitasnya bertambah, ya, ini bolak-balik sampai terjadi kondisi steady state yang baru, ya. Jadi ini respon kalau kita melakukan perubahan aliran pendingin. Nah,
Nah, itu sebabnya pada BWR ketika dayanya itu tinggi, yang dikendalikan dulu adalah yang ini, aliran pendinginnya. Baru ketika dayanya agak rendah, pada posisi rendah, yang dikendalikan adalah batang kendalinya. Ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Pak, Ya. ya Pak. Kalau PWR ini secara cost atau biaya dibandingkan mungkin banding PWR bagaimana ya Pak ya? Setahu saya hampir sama antara BWR dengan PWR, itu tidak terlalu jauh berbeda ininya, capital cost-nya. Oh, karena mungkin mahal di itu ya kalau PWR ya. PWR mahal di pressurizer-nya mungkin ya Pak ya. PWR Sama loop ya. ya komponennya kan banyak ya. Kalau ada pressurizer, ada steam generator gitu kan. Kalau di ininya kan hampir sama ya. Tapi yang di BWR efeknya kan itu dikurangi, pressurizer, steam generator dikurangi, tapi pressure vessel-nya kan sekarang menjadi lebih besar, kemudian itu control rod-nya itu menjadi lebih banyak, kemudian fuel assembly-nya itu juga jauh lebih banyak. Nah, ini kan juga meningkatkan cost di bagian itu. Jadi ada komponen-komponen PWR yang direduksi, tapi vessel juga meningkat juga. Kan? Halo Pak. Maaf Pak tadi Tanggung. masih putus. Ya, gimana? Agak putus-putus Pak, tapi nangkep sih maksudnya. Ya. Makasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke, ini kalau waktunya sudah 10.40 ya. Materinya nah, tinggal sedikit ya. Oke. Mungkin ini kita jelaskan di minggu depan aja ya, yang power flow map ya. Kalau sesuai rencana, kita akan masuk ke simulator ya. Jadi sekalian aja ini penjelasan ini, terus kemudian kita masuk ke simulator BWR ya. Ini kita tidak membahas terlalu detail di bagian lainnya. Kalau dan ininya kan hampir serupa. Ya. Oke, gitu dulu ya. Nanti saya akan share juga ini installer untuk BWR ya, untuk simulatornya ya. Dan ini kayaknya seingat saya tidak perlu install seperti yang PWR itu ya, cuma langsung mengklik file executable-nya terus langsung bisa jalan gitu ya. Nah, nanti kita sebelum ke sana nanti kita membahas ini power flow map ya, kemudian kita coba untuk running simulator. Oke, itu dari saya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan dari Anda, kita bisa tutup sampai di sini. Maaf Pak, izin Pak, tadi belum sempat absen QR. Oke. Mata kuliah TPDN
Udah muncul nih semesternya, udah kelihatan. Yang Sudah, belum Pak. ya. Zilzian belum, Pak. Kevin ada enggak, Kevin? Ada, Pak. Kevin ada. Farel, Hadir. Imam, Hadir Pak. hadir. Siljian, Hadir, Pak. oke. Satriagung Purwoko, Hadir, Pak. oke, hadir semua ya. Baik, Sudah, Pak. makasih ya. Oke, baik kalau begitu kita akhiri ya pertemuan di pagi hari ini. Kita jumpa lagi hari Rabu depan ya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Alex, selamat malam. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak. Ya. Stop recording.